Jumpa lagi bersama saya di channel Belajar. Kali ini kita akan membahas kesiapan satuan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didiknya dalam menghadapi asesmen nasional yang sesuai dengan jadwal diundur ke bulan September sampai Oktober ya, sesuai dengan hasil rapat kerja Mendikbud dengan Komisi 10 DPR RI secara virtual pada tanggal 20 Januari 2021, maka Mendikbud memaparkan tentang tahapan-tahapan dalam mempersiapkan asesmen nasional, di mana pada bulan Maret sampai bulan April 2021 adalah tahapan meliputi rapat koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan teknis persiapan asesmen nasional. Tahap selanjutnya adalah dari bulan April sampai Agustus adalah tahapan simulasi yang nantinya dilaksanakan di satuan pendidikan, dan pada bulan September sampai Oktober adalah tahap pelaksanaan asesmen nasional, dan nantinya pada Desember 2021 adalah pengumuman hasil asesmen nasional. Nah, untuk itu kita akan mempersiapkan peserta didiknya pada satuan pendidikan, maka kita mengecek peserta didik kita, apakah siapa-siapa yang akan dipilih nanti melalui verifikasi pada laman pd.kemdikbud.go.id ya. Kita langsung masuk pada laman web browser kita ya, kita ketik di sini ya. Kemudian langsung kita mencari data untuk masuk pada laman ini. Kita bisa gabung atau kita login ya dengan menggunakan username dan juga password yang digunakan pada Dapodik ya. Kita login dulu, kemudian kita masukkan data username dan password. Kita langsung klik di sini. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah terbuka pada laman ini ya. Di sini ada fitur-fitur yang bisa kita lihat. Yang pertama ada peserta tingkat akhir ya. Jadi di sini nanti akan memuat peserta didik pada jenjang satuan pendidikan. Kalau di SD berarti pada peserta didik kelas 6 ya. Di SMP pada peserta didik kelas 9, dan juga di SMA SMK yaitu pada kelas 12. Selanjutnya tugas kita adalah kita mengecek peserta didik yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud ya. Maka kita bisa klik pada bagian PD AKM ya. Di sini kita lihat, di sini adalah calon peserta didik AKM pada satuan pendidikan ya. Kita lihat di sini, kita buka tampilannya secara menyeluruh ya. Di sini sudah ditetapkan kalau pada satuan pendidikan ini di jenjang SMP ada diambil pada rombongan belajar pada kelas 8 dan juga kelas 9 ya.
di sini ada diambil secara acak ya, dengan identitasnya sudah ada di sini dari data yang ada pada Dapodik ya. Ini sudah termuat identitas peserta didik ya. Jadi kita lihat di sini kalau dari data yang ada di satuan pendidikan ini ada 156 peserta ya. Dari jumlah keseluruhan peserta didik kita ya, kita cek di sini peserta didik kita ini sebanyak 218 ya, 218 peserta didik, tapi yang dipilih secara acak mengikuti untuk persiapan AKM ini hanya diambil adalah 156 ya. Jadi 156 peserta didik ya. Jadi 156 peserta didik, sedangkan untuk AKM-nya diambil secara acak ya. Kalau dihitung ya sesuai informasi misalnya pada jenjang SD ya, yaitu pada kelas 5, kalau jumlah peserta didiknya ada misalnya 50, diambil sampai 30 ya, 30 peserta didik ya. Kalau misalnya siswanya misalnya punya prediksi kelas 5-nya 50 siswa atau peserta didik ini, maka diambil 30 ya. Itu secara acak, atau barangkali kuotanya itu sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Dan di sini tugas daripada satuan pendidikan atau melalui operator sekolah melaporkan kepada pimpinan sekolah dan seluruh elemen yang ada pada satuan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik yang ada ya, terutama di dalam kesiapan mengoperasikan TIK-nya ya, untuk peserta didik ini ya, agar ketika dilakukan proses asesmen nasional melalui asesmen kompetensi minimum untuk siswa, tidak lagi ditemukan kendala-kendala secara teknis maupun non-teknis ya. Dan ini tentu satuan pendidikan sejauh atau secara dini mempersiapkan peserta didiknya untuk mengikuti asesmen kompetensi minimum. Kalau ini adalah, kita ambil contoh peserta didiknya di tingkat 9 atau di kelas 9, kalau digeser nanti asesmen itu ke bulan September dan Oktober, pasti siswa ini sudah lulus ya. Maka tentu sekolah juga mensiasati atau satuan pendidikan mensiasati untuk mempersiapkan siswa kelas 7 atau tingkat 7 ya, untuk mempersiapkan diri mengikuti asesmen kompetensi minimum ya. Dan sekaligus juga satuan pendidikan mempercepat proses verbal TIK ini ya, sesuai dengan informasi, yaitu paling lambat 30 April 2021. Ya, ini tentu disikapi secara baik oleh
satuan pendidikan terutama oleh operator satuan pendidikan atau operator sekolah. Demikian penjelasan dari tutorial pada bagaimana satuan pendidikan mempersiapkan calon peserta didiknya untuk mengikuti asesmen kompetensi minimum.